Santapan Harian Jumat 9 Januari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hati, jiwa, dan akal budi kami senantiasa tertuju pada kebenaran sabda-Mu ya Allah. Di saat ini, kami berserah dan siap menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yohanes 6 ayat 16-21. Ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap dan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sementara laut bergelora karena tiupan angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Mereka pun ketakutan. Namun ia berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Lalu mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Sahabat Scripture Union Indonesia, di akhir peristiwa sebelumnya, orang banyak hendak membawa Yesus dengan paksa untuk menjadikannya raja. Ia menolak dan menyingkir ke gunung. Ketika malam tiba, murid-murid Yesus pergi ke danau, menyeberang ke Kapernaum menggunakan perahu. Di tengah perjalanan, angin kencang bertiup. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu dan mereka ketakutan. Injil Matius dan Markus menyebutkan bahwa saat itu kira-kira pukul 3 subuh, sehingga mereka mengira Yesus adalah hantu. Yesus menenangkan mereka, naik ke perahu, dan mereka pun sampai ke tujuan. Kita bisa mengimajinasikan kondisi fisik dan mental para murid yang letih ketika melakukan perjalanan itu. Beberapa yang bukan nelayan bisa jadi panik dan ketakutan. Kondisi itu membuat mereka salah memahami kehadiran Yesus sebagai hantu. Jawaban Yesus bukan hanya memberi ketenangan, tetapi merupakan penyingkapan identitas dirinya. Kata, "Ini aku," mengingatkan kepada Keluaran pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-14. Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Sebagaimana dahulu ia hadir menyelamatkan umat Israel, saat ini pun ia hadir bukan hanya menyelamatkan para murid dari badai, namun seluruh ciptaannya dari maut. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu hadir di saat-saat paling sulit, paling berat, dan paling takut. Sayangnya ketika badai hidup menerpa, kita sering lebih dihantui kecemasan dan mengira ia jauh dan tak hadir. Seorang hamba Tuhan muda yang melayani di pedalaman Kalimantan Barat mendapat penguatan dari pendeta seniornya. Di pedalaman, kita berjumpa Tuhan. Benar, melayani di tempat tanpa listrik dan sinyal, dengan kondisi jalan tanah yang hancur, penuh dengan roh-roh di udara, jauh dari kemewahan perkotaan, justru membuat kehadiran Tuhan semakin nyata dirasakan. Kehadiran Tuhan tidak selalu membuat badai berhenti, namun kehadirannya menjamin kita sampai ke tujuan yang telah Ia tetapkan bagi kita. Karena itu,
undanglah Tuhan ke dalam perahu hidup kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, di tengah badai pergumulan yang menerpa. Ajar kami untuk tidak salah memahami kehadiran-Mu, meskipun awan hitam menutup sinar mentari-Mu. Ingatkanlah kami bahwa Engkau selalu dekat, memberi kekuatan dan penghiburan. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berserah. Amin.